Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya, pertidaksamaan linear satu variabel atau PLSV. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penyelesaian pada pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari X ditambah 3 lebih dari 1 adalah. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya itu sama seperti dengan persamaan, namun di sini tandanya berbeda ya. Kalau persamaan itu sama dengan, kalau pertidaksamaan itu bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Nah, kita selesaikan ya. X ditambah 3 lebih dari 1. Nah, di sini kita lihat terdapat angka 3 dan 1. Nah, ini kan sejenis ya. Maka angka 3-nya itu kita pindah ruas ke kanan. Yang awalnya jadi positif 3 menjadi negatif 3. Maka X lebih dari 1 dikurangi 3. Berapa? Maka X lebih dari 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Maka X lebih dari negatif 2. Kemudian contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari 7 kurang dari sama dengan X ditambah 15 adalah, nah kita lihat dari persamaannya ya, di sini ada angka 7 dan 15, maka kita jadikan satu ruas yang sukunya itu sejenis yaitu 7 dan 15, maka 15 ini kita pindah ruas ke kiri, yang awalnya positif 15 menjadi negatif 15. Jadi 7 dikurangi 15 kurang dari sama dengan X. Tandanya tetap ya. Maka 7 dikurangi 15 berapa? Negatif 8. Maka X lebih dari sama dengan negatif 8. Nah, untuk yang selanjutnya contoh ketiga. Tentukan penyelesaian dari 6 dikurangi X lebih dari sama dengan 15 adalah. Nah, kita lihat persamaannya. Di sini ada suku yang sejenis yaitu 6 dan 15. Maka kita jadikan satu ruas ya yang suku sejenis, maka 6 ini kita pindah ruas ke kanan. Yang awalnya positif menjadi negatif. Maka negatif X kurang dari sama dengan 15 dikurangi 6. Kemudian negatif X kurang dari sama dengan 15 dikurangi 6 itu berapa? 9. Nah, selanjutnya kita lihat ya di sini koefisien dari variabel X ini kan negatif X ya. Negatif X itu kan artinya negatif 1 dikali X ya. Nah, maka ini kan memiliki koefisien negatif ya, negatif 1. Karena memiliki koefisien negatif, maka tandanya berubah ya. Nih, karena variabel X nilainya negatif, maka tanda berubah kebalikannya. Karena sebelumnya itu kan kurang dari sama dengan, maka berubah menjadi lebih dari sama dengan ya. Di bawahnya ini, maka X lebih dari sama dengan 9 dibagi dengan negatif 1. Negatif 1 itu tadi ya, negatif X itu artinya negatif 1 kali X. Maka X lebih dari sama dengan negatif 9. Nah, ini diingat-ingat ya, kalau jika variabelnya bernilai negatif, maka tanda berubah kebalikannya. Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Lebih dari menjadi kurang dari menjadi lebih dari. Diingat-ingat ya. Yang selanjutnya contoh keempat, himpunan penyelesaian dari 2 dikali 2x dikurangi 5 dikurangi 3 dikali x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 3x dikurangi 13 di mana x bilangan asli adalah. Nah, di sini kita disuruh mencari himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya, di mana x-nya itu bilangan asli. Nah, langkah pertama kita tulis dulu persamaannya. Nah, kita lihat di sini ada 2x negatif 5 dikali 2 ya, atau 2 dikali 2x dikurangi 5. Nah, ini perkaliannya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Perkaliannya dari 2 ini dikali 2x itu berapa? Kan 4x. Tulis dulu 4x. Kemudian 2 dikali negatif 5 itu berapa? Negatif 10. Maka 4x dikurangi 10. Tulis di sini. Kemudian yang ini negatif 3 dikali x dikurangi 1. Nah,
negatifnya ini ikut ya, jangan ditinggal. Maka negatif 3 dikali X itu kan negatif 3X. Kemudian negatif 3 dikali negatif 1 berapa? Negatif kali negatif positif. 3 dikali 1, 3. Maka ditambah 3. Paham ya? Lebih dari sama dengan 3X dikurangi 13. Nah, yang ruas kanan itu tetap dulu ya, kita operasikan di ruas yang kiri. Nah, kita lihat ya, di sini kan ada suku-suku yang sejenis ya. 4X ini dengan negatif 3X. Sebentar, saya hapus dulu ya. Nah, di sini suku yang sejenis ini adalah 4X dengan negatif 3X. Ya. Kemudian negatif 10 dengan positif 3. Nah, kita kelompokkan ya, di sini 4X dikurangi 3X dikurangi 10 ditambah 3. Maka kita operasikan ya, 4X dikurangi 3X itu X, kemudian negatif 10 ditambah 3 itu negatif 7. Maka X dikurangi 7 lebih dari sama dengan 3X dikurangi 13. Ini tetap ya. Nah, dari sini kita lihat ya, suku yang sejenis kita kelompokkan. Nah, karena yang ruas kiri ini hanya ada X ya, di sini hanya ada X, yang sebelah kanan itu adalah 3X. Maka yang 3X ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi yang awalnya positif menjadi negatif, maka X dikurangi 3X. Kemudian yang hanya berupa angka, yang ruas kiri kan tadi ada negatif 13 ya, ini. Nah, maka lebih dari sama dengan negatif 13, yang 7, yang ini kita pindah ruas ke kanan. Awalnya negatif menjadi positif 7, maka negatif 13 ditambah 7. Kemudian kita operasikan ya, X dikurangi 3X itu menjadi negatif 2X ya. Kemudian min 13 ditambah 7, min 6. Nah, kita lihat ya di sini, karena negatif 2X ini memuat variabel bernilai negatif ya. Nah, kalau yang tadi kan negatif X ya, yang sekarang negatif 2X. Nah, itu sama aja, variabelnya itu negatif, maka tandanya harus berubah ya di bawahnya. Karena ini negatif, maka tanda di sini ini berubah menjadi yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Maka X ini sama dengan kurang dari sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Berapa? Negatif 6 dibagi negatif 2 itu sama dengan 3. Maka X kurang dari sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan tadi itu kan himpunan penyelesaian ya, di mana X itu bilangan asli. Nah, bilangan asli itu dimulai dari berapa? Yaitu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kan yang kita ketahui, yang kita hasilkan itu kan X kurang dari sama dengan 3 ya. Kurang dari sama dengan 3 artinya X itu memuat bilangan yang kurang dari 3 dan sama dengan 3. Maka himpunannya ini X kurung kurawal ya, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya atau contoh yang kelima. Tentukan penyelesaian dari 2 dikali P dikurangi 1 ditambah 3 lebih dari sama dengan 2P dikurangi 7. Nah, ini penyelesaiannya sama yang contoh 4 ya. Kita kalikan dulu yang ada kurungnya. Di sini 2 dikali P dikurangi 1. Maka penyelesaiannya di sini 2 dikali P itu berapa? 2P. Kemudian 2 dikali negatif 1 berapa? Negatif 2. Maka 2P dikurangi 2 ditambah 3 ya. Paham ya? Lebih dari sama dengan 3P dikurangi 7. Kemudian kita operasikan 2P. Kemudian dikurangi 2 ditambah 3 berapa? Negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Maka 2P ditambah 1 lebih dari sama dengan 3P dikurangi 4. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini punya suku sejenis yaitu 2P dan 3P. Nah, ini 3P-nya ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi 2P dikurangi 3P. Kemudian negatif 7. Kemudian satunya ini kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 1. Maka negatif 7 dikurangi 1. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, 2P dikurangi 3P berapa? Negatif 1P atau negatif P ya. Kemudian negatif 7 dikurangi 1,
yaitu negatif 8. Kemudian kita lihat ya, di sini kan negatif 1P. Variabelnya itu kan bernilai negatif, yaitu negatif 1, maka tanda di bawahnya ini berubah, yang awalnya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Maka di sini P sama dengan, ini ya, sama dengan kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi negatif 1. Maka P kurang dari sama dengan negatif 8 dibagi negatif 1 berapa? Sama dengan, yaitu 8. Maka P kurang dari sama dengan 8.